Rahayu menjelaskan sudah meneliti keseluruhan rekaman pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang berdurasi lebih dari 1 jam 40 menit. Menurut Rahayu, karena surat Al-Maidah berasal dari Al-Quran, tidak mungkin berisi kebohongan. Namun Al-Maidah digunakan untuk berbohong oleh orang yang berkepentingan. Itu dari awal ya, jangan percaya sama orang dan seterusnya itu. Ada orang yang memakai Al-Maidah untuk membohongi kan gitu. Betul. Ya. Nah. Kalau begitu, apakah Ibu bisa mengatakan bahwa Al-Maidah 51 itu menjadi alat kebohongan? Kebetulan saya hanya membaca terjemahan dari surat Al-Maidah karena itu sebuah surat yang ada di dalam Al-Quran. Tentu tidak mengandung kebohongan. Tapi orang bisa menggunakan apapun untuk membohongi, tidak hanya surat Al-Maidah, apapun. Jadi kan ada orang yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi orang, kan gitu kan Bu ya? Betul. Membohongi orang lain. Al-Maidah itu memang dipakai oleh orang itu untuk membohongi gitu loh. Ya memang itu Pak. Memang begitu ya. Rahayu juga menilai pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah adalah berdasarkan pengalaman pribadinya karena dimulai dengan saya ingin cerita. Ahli, ada orang yang membohongin orang lain dengan menggunakan bagian dari Al-Quran. Ya memang. Dia menggunakan bagian itu untuk membohongi. Dan itu sering terjadi dalam agama apapun. Kalau demikian, ini apakah si pembicara punya anggapan bahwa ada orang yang membohongi orang lain dengan menggunakan Al-Maidah? Saya kira bukan anggapan, karena kebetulan saya membaca buku yang ditulis oleh Basuki Cahayapurnama bahwa pada suatu waktu dalam pilkada di Belitung itu ada surat sebaran yang menggunakan surat Al-Maidah itu. Jadi karena ini kan sebetulnya bagian ini kan dimulai dengan saya ingin cerita. Berarti dia punya cerita. Saya tahu bahwa ini bukan dongeng. Cerita ini berdasarkan pengalaman. Tapi apakah orang yang menyampaikan Al-Maidah itu benar membohongi atau tidak? Dari mana bisa disimpulkan itu? Apakah ini enggak dikatakan ini anggapan dari si pembicara saja? Saya tidak berani berkomentar ya, karena tadi itu saya tidak menguasai bahasa Arab, tapi jelas surat itu digunakan untuk membohongi. Saat bersaksi, Rahayu juga menjelaskan saat Ahok berpidato dengan mengutip Al-Maidah di dalamnya, itu adalah bagian untuk meyakinkan nelayan Kepulauan Seribu jika program budidaya perikanan tetap berjalan, meski Ahok tak terpilih lagi menjadi gubernur. Ahli mengatakan bahwa pada saat di penyidik Bareskrim diperlihatkan video ya. Ini coba saya bacakan saja ya. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Jadi jangan percaya sama orang. Bisa saja kan dalam hati kecil Bapak Ibu nggak pilih saya. Iya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dari kalimat ini, apakah ini dapat dikatakan merupakan ungkapan perasaan dari si pembicara? Saya kira ini bukan perasaan tetapi pikiran. Pikiran. Ya. Jadi beda perasaan dan pikiran bagaimana untuk membedakan? Kalau ungkapan perasaan misalnya saya sih nggak akan sedih kalau nggak kepilih, itu ungkapan perasaan. Tapi maksud dari ujaran ini adalah memotivasi para peserta program, maka diyakinkan bahwa program itu pasti jalan, walaupun gubernurnya bukan Ahok tadi sebutannya. Ini tidak dapat dikatakan ini ungkapan perasaan. Menurut saya tidak. Kalau hanya ini pikiran. ungkapan perasaan, ada
perasaan bersemangat di sini. Jadi seseorang yang mengungkapkan pikiran itu tidak bisa lepas dengan perasaannya. Betul, itu Baik. sebabnya seringkali di dalam bahasa, dalam teks akademik ada metafora-metafora. Nah, itu sebenarnya ungkapan perasaan dari penulisnya yang membuat hidup teksnya. Sementara itu sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan satu saksi ahli bahasa Indonesia, yakni Profesor Mahyuni. Profesor Mahyuni menjadi saksi ahli bahasa Indonesia dalam sidang kasus dugaan penodaan pada 13 Februari lalu. Sebagai ahli, Profesor Mahyuni adalah lulusan The University of Melbourne, Australia. Ia menjadi dosen bahasa Inggris di Universitas Mataram. Berbeda dengan pendapat ahli bahasa yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Ahok, Mahyuni, ahli bahasa yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada sidang 13 Februari lalu, menyatakan pilihan kata akan dikaitkan dengan situasi sosial saat kata-kata dugaan penodaan agama dilontarkan. Tekankan lagi pada kata dibohongin, dibohongi gitu ya? Ya. Masih ingat? Sudah? Oh, Gimana? masih. Ya, gimana? Betul. Jadi kalau menurut ilmu saya, Iya. pilihan kata bohong, dia berdiri sendiri saja, tanpa konteks. Tanpa konteks, kata bohong itu sendiri udah maknanya negatif. Pasti ada orang bohong, ada sumber kebohongan, dan ada yang dibohongi. Coba. Kalau kata pakai beda nggak? Kalau dibohongi Al-Maidah dengan dibohongi pakai Al-Maidah, kira-kira penjelasannya ahli sama tidak? Tidak membuat makna berubah karena kata pakai, sekali lagi saya sebut tadi Pak Jaksa, bahwa itu pakai itu menunjuk kepada kalimat pasif, digunakan atau dipakai atau memakai. Jadi kalau memakai ya udah jelas aktif, saya melakukan apa untuk apa. Dari pidato itu, saudara yang menyimpulkan dan menganalisa tadi bahwa pasti disengaja. Saudara selaku ahli bahasa itu kesimpulan dalam teori yang bagaimana? Jadi ada istilah tadi di awal kita sebut sebagai intended meaning. Setiap orang bicara itu pasti punya konsep sebelum mengatakan. Jadi intended meaning itu apa yang mau disampaikan sudah dipikirkan. Sepanjang orang normal loh ya. Sejumlah saksi ahli hukum pidana dan saksi ahli agama telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tim kuasa hukum terdakwa. Apa yang menjadi keterangan para saksi ahli tersebut? Berita utama segera kembali.